sekedar wangi-wangian karena cangkir yang di depan jenengan ini sekarang ini pernah diminum Pangeran Diponegoro, tapi yang sebelah mana lambene beliau. Dan beliau tuh mbah saya itu selalu menghormati setinggi-tingginya terhadap tamu, apalagi tamu jauh. Jadi sing jane orang metu pun tak tokno. Salam jumpa bersama Komentar Mas Jon. Terima kasih telah menemukan video Mas Jon di sini. Sahabat Komentar Mas Jon, perjalanan Komentar Mas Jon kali ini sedang berada di pesantren Menoreh Aswan Gus Himawan yang berada di Desa Lempuyang, Candiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Sebelum kita ngobrol bareng dengan Gus Him, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya di pojok kanan bawah. Oke? Iya, sahabat Komentar Mas Jon, bagaimana Gus Him, seorang pengasuh pondok pesantren Menoreh, memuliakan tamunya? Yuk, kita ngobrol bersama. Terus gini Gus, tadi saya sempat kaget waktu di lapangan Gus bilang, ayo mampir, ayo mampir. Nah, kita akhirnya mampir di sini. Nah, begitu kami duduk di sini, Gus kok tiba-tiba ngambil kayak lidi gitu, tak pikir apa? Ternyata hiu ya. Nah, jadi Gus juga terbiasa itu atau gimana Gus? Sekedar wangi-wangian karena cangkir yang di depan jenengan ini sekarang ini pernah diminum Pangeran Diponegoro, tapi yang sebelah mana lambene beliau. Dan beliau tuh mbah saya itu selalu menghormati setinggi-tingginya terhadap tamu, apalagi tamu jauh. Jadi sing jane orang metu pun tak tokno. Ya, letak penghormatannya saya gitu. Sebab Rasulullah juga ndawuhi. Sapa wonge sing yakin karo hari akhir, maka hormatono tamu. Maka saya harus menghormati tamu dan ruangan ini pun harus berbau wangi semerbak. Nggak harus minyak wangi, tapi hiyo itu lah ada nih, nek minyak wangi ra duwe. Nek tak semprot lah kesuwen iki. Nek boros. Jadi itu sahabat Komentar Mas Jon, Gus ini suka ngebakar kemenyan itu ternyata untuk memuliakan tamunya, bukan untuk apa-apa, bukan untuk makanin setan, bukan. Salah sahabat Komentar Mas Jon. Oke, kita tanya lagi ya ke Gus ini. Jadi itu sejak kapan Gus terbiasa dengan membakar hiu gitu Pak? Sejak saya punya rumah sendiri. Jadi saya bisa menghormati orang itu ketika saya punya rumah sendiri. Nah, ketika ngekos kan bingung. Apa meneh gawe ata-ata. Lah kan ngormati wong piye? Nek sok omah-omah dhewe, ya siapapun yang ramuh kan memberikan berkah untuk rumah saya dan keluarga saya. Dan saya harus memuliakannya sampai beliau benar-benar puas atas hidangan atau apapun, dan beliau siapapun yang rawuh itu harus merasakan takwung gitu. Itu tugas saya sebagai wong biasa, nggak keneh-keneh, tapi ya sedikit menghormati dan jauh menghormati setinggi-tingginya terhadap Kanjeng Sayyidina Nabi. Terus kalau ini Gus, kalau di saat mengajar ngaji itu anak-anak di sini ya, santri-santri di sini, apakah Gus juga harus membakar kemenyan atau itu tadi? Kadang-kadang ketika hataman, ada anak yang hatam Quran 30 juz dengan hafid di luar kepala, saya mesti bakar kemenyan itu banyak, karena hataman itu dihadirin 6.000 malaikat. Jadi iman-iman nek malaikat ya rawuh, masa ora tak diwangi-wangi. Karena saya suka rokok kan ampek juga. Orang malaikat umpel-umpelan ampek. Nek wangi kan asik deh. Nek cara wong NU ini beliau akan mengantalkan al-muhafadzatu ala qadimis sholeh wal akhdu ala jadidin aslah. Dan memuliakan orang-orang dulu yang soleh, tapi mengambil apa yang ada di depan mata itu prihatin. Artinya kita jangan berkutat koyok-koyok di zaman Nabi, di era Nabi. Ya meskipun
ada yang aneh-aneh. Saking cintane karo Al-Qur'an, Borobudur tadi bikinan Nabi Sulaiman. Sleman, bekas Sleman. Karena Sulaiman, Ratu Boko, macam-macam. Aku yang guyu itu. Di saudari YouTube sama temen Nabi Sulaiman itu yang bikin Borobudur. Lah kok kabeh-kabeh dipek wong Jawa lho, sang sugih. Dumane sugih kabeh dirasionalkan dipek ngono lho. Nah, kalau menurut saya karena di Jumo itu sebelah timur di Kecamatan Candiroto ada Kecamatan Jumo. Di situ ada Desa Sungapan. Tak ambil contoh yang dekat aja lah. Itu jangan-jangan Nabi Syuaib nanti akan ada di Jumo itu. Lelu lucu meneh nanti cari sing kira-kira watu di zaman Nabi Syuaib. Ya wagu meneh, mbok wis lah sing ndeke wong liya wis men wong liya. Ini milik kita ya milik kita sendiri. Karena pemuian Firaun itu juga saya pernah membaca itu diambil rempah-rempah dari Java. Lu Dewi itu urip 5.000 tahun sebelum Masehi iso dodolan nang Mesir ngopo ndak ngurusin Nabi Syuaib, Nabi Sulaiman. Lah ya sing akal iki sing sederhana wae. Jadi ya kembali lagi. Kita itu cuma kurang luas berpikir dan kurang dalam menghayati. Nek cerita ki sing pas. Ya meskipun kok dipas-paski itu tapi kurang pas. Ya ambil contoh gini. Saya bikin kopi. Gitu. Kopi iku nek tak campuri rinso, tak campuri dedak, terus tak udek yang rapi atau pasir di dalamnya. Saya ngomong ini kopi sah enggak? Karena warnanya hitam. Ya nek kopi kena ora gula aren ya gula pasir wis atau tanpa gula. Iku kopi. Ya nek cerita Nabi Syuaib, Nabi Sulaiman, ya sing pas. Gitu loh. Ojo dicampuri macam-macam terus ngomong iki loh. Dengan ini, iku menurut saya loh kurang pas dan sangat naif. Gitu loh. Atau yang lain dan sebagainya. Jadi Gus, ngomong-ngomong gimana diam-diam Gus akan merubah tradisi masyarakat yang minum-minum itu untuk tidak minum gimana kira-kira? Kalau itu nggak mungkin mereka terjadi minum-minuman sebetulnya kalau mereka utuh menyadari budaya Jawa. Gitu. Orang Jawa itu paling-paling ya tape dok itu, tape badek wis. Ya ambune rada ngleng-ngleng sithik wong kita punya mbako. Nek wangi kan asik lho. Lho coba aja jenengan coba sholat nang pinggire tukang becak. Ngobar gobios niku sama-sama takbiratul ihram. Wele ambune ora pekakat kan jenengan rada glendeng malah Gusti iki ambune. Lain halnya. Podo-podo sholat di situ ada tukang becak mau ngarit petani macam-macam kumpul tadi siji mereka dengan kelapangan dada seger semuanya fresh meskipun rodo ambek-ambek ning bisa luangan jadi longgar nyaman di rubun nyaman kan lebih nyaman khusus gitu. Alhamdulillah Gus. Ya jadi selama Gus ngajar mengaji ke santri-santri di sini sampai sekarang udah berapa santri yang sudah hafid Quran? Kalau yang sudah hafid Quran mungkin baru ratusan orang. Tapi yang lagi detail tentang qiraah sab'ah dan mumaskilatul qiraah sama qiraah asyraf baru 1 orang. Itu karena setelah hafid 30 juz kan harus lebih memperdalam terhadap ilmu tajwid. Setelah paham ilmu tajwid harus mengerti qiraah. Qiraah sendiri bukan yang lantunan Al-Qur'an, lantunan qiraah bukan. Qiraah itu dari kata qiraah yaqra'u membaca itu. Jadi bacaan itu macam-macam. Contoh tak ambil contoh qiraah Jawiyah ya. Qiraah wong Jawa. Saya pernah rodo padu di Solo. Karena di sana waktu saya menjadi seorang ustadz
itu diwajibkan semua santri itu fasih seperti halnya orang Timur Tengah. Loh kalau memang nggak bisa gimana? Harus bisa karena wong Jawa itu pinteran. Saya kita ambil, kebetulan saya pakai mobil, saya ke Dieng sana. Saya ketemu sama Mbah Slamet namanya. Ya. Tak tanya, Mbah siapa? Kandulamin. Saya nyalaki lambene Mbah Slamet sopo. Bahkan dengan hurufnya pun ada. Kandulamin itu dari kata Alhamdulillahirabbil alamin. Arak keplai Mbah Slamet, arak diajari lambene. Lah iso. Ya. Tindak pundi, Mbah? Yo mlaku-mlaku karo ngawarit. Stipar karo setia. Padahal stipar itu dari kata istighfar. Dan ikhtiar itu jadi stipiar. Lho ada toh itu. Iku lambe Jawa asli ngono kuwi. Lho saiki karena kurang pendidikan. Ya. Dengan keadaan iki muni masyarakat sing seperti ini. Ya. Lho yang ada yang lulus SD, SMP mungkin berpendidikan. Nek sama sekali nggak terjamah. Ya. Berapa kecamatan udah banyak SMA, SMP saat ini. Loh, ini depan rumah saya ini 3 kecamatan loh ke atas sana. Belum pernah ada SMA. Padahal Indonesia udah merdeka 70 berapa tahun. Wah, ini belum ada. Dan Menteri Pendidikan apa ya mikir? Mikir. Nek orang kita kongkong ini orang mikir kelas. Ya. Kalau yang kayak Kandulamin itu mbah-mbah yang zaman wali sampai sekarang juga masih ada. Itu saya nemui baru beberapa tahun yang silam itu. Saya sengaja karena saya kenal beliau deket dan saya hafal lah mbikne iki aneh-aneh kayak. Dan saya menerjemahkan dan menerima ungkapan beliau itu ya nyaman karena saya orang Jawa. Itu juga ilmu beliau ya. Ya, itu juga sekti buktinya masih hidup. Ya. Sekarang menangi zaman Gestapo. Ya. Antara Jawa dan Jawa harus saling bunuh. Ya. Ya. Sedulur loh. Bahkan semuslim. Ya. Lah uteke ngawur kabeh. Hanya Gus Dur waktu itu di Kairo terus saya matur Gus. Yang bikin acara ngono iki Mbak jenengan. Itu aja kok repot. Besok pulang tak hapus. Sudah dihapus sama Gus Dur. Serius tak kata haru. Masa paten. Nah, kemudian dihapus. Ya alhamdulillah saya ayam. Ya. Tapi lepas dari itu semua ya mbok wis enggak akan. Jangan yang kecil itu jangan dibesar-besarkan, yang besar jangan diremehkan. Yang penting jangan disepelekan, yang sepele juga jangan diutamakan. Itu aja dalam itu. Kita memilah-milah ini penting ra. Iki sepele ra, iki gede ora, iki cilik. Nah, disitulah. Jadi ben paham mana emas mana loyang dan mana tinjau jadi cekel golin dari dia. Wong kabeh bingung tuh. Iki kuning ngomong karo sampean. Ya kalau kuningnya bener-bener emas mungkin jenengan seneng. Lah iki tinjau. Iki ya lho. Iki dan bangsa kita banyak banget ya seperti itu. Iya. Yo nggo emas, nggo tinjang, nggo loyang. Gowo nanti di mas media banyak. Iki lho, malah nguduh iki lho. Lho padahal jenengan ngerti. Iki lho tinjai. Elah. Emas itu tinjai maksudnya. Jadi gini, kalau yang di bawah itu emas, ya. Itu kan menarik. Ya. Ya kalau yang bawah itu yo tinja, yo loyang, yo kunir, sing kuning kok kabeh. Ya. Ditekem nu dilaporke nang mas media iki lho kuning kabeh lho. Ini banyak di mas media seperti poster sebenarnya, ya kan? Ya. Fenomena poster juga ada kayak gitu, pandangannya. Coba ada air di kopiok ini, yuk maket. Oke kunir, iki loyang, iki emas. Nah tinjane sekali kabeh. Nah, ini yang bagus. Iya. Itu loh. Jadi penyaringan ya Gus ya.
Sebetulnya ya harus semua hati kita itu udah malakah kalau bahasanya Gus Mus. Iya. Gus, karena Gus Mus sering posting di YouTube dan macam-macam di mass media. Beliau menginginkan seluruh bangsa Indonesia itu malakah. Malakah itu rasmat omong-omongan tanpa tinulis, tanpa diwoco ki paham. Karena tanpa Quran pan kita jelas sudah ngerti to nek nyolong ki dosa. Nek ngezinani bojone tangga ki tetep dosa. Ora semanggo dalil. Nggo rasa pangrasae serampung. Membawa nek ditemokke wong Jawa kan sulite pol. Nek ngene jenenge nyengkiwi nggawa. Nek ngene nggawa nemen lho. Nek ngene nggawa ning sunggi. Nek sekedar nggawa. Ana sing dipikul, ana sing cengkiwe ngono tok, ana sing cangking macam-macam. Dadi nggawa itu membawa. Itu kan bahasa Indonesia. Iya. Hasil kesepakatan ulama membawa. Tapi membawa mlebu nang tanah Jawa akeh banget. Iya. Wis kunduran mobil mumet ki lek nerjemah. Nek kunduran motor utawa mobil, nek wong Jawa iso tugel sikile, nek dibasake Indonesia mumet. Oke, Gus. Iya. Banyak banget Gus keterangannya ini, kalau kita ngobrol semuanya 1 hari sepertinya nggak cukup, Gus. Ya kalau perlu 1 tahun nggak masalah. Iya, karena ini kan konteksnya saya memuliakan tamu. Oh, baik. Sahabat Komentar Majon, kita dimuliakan oleh Gus. Ya, sahabat Komentar Majon, demikianlah obrolan kita bersama Gus Himawan, seorang pengasuh Pondok Pesantren Menoreh di Temanggung, Jawa Tengah. Untuk mengetahui video-video Komentar Majon berikutnya, jangan lupa berikan subscribe dan bunyikan loncengnya di pojok kanan bawah. Oke? Jangan pernah melihat siapa yang bicara, namun lihatlah apa yang dibicarakan. Saatnya kita ngopi-ngopi, karena kopi semakin dinikmati, semakin nempel di hati. Oke? Sampai jumpa. See you to the next video. Sayonara.